Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil progres proyek kami yang bertemakan clustering isi berita liputan 6 dengan topik disabilitas, dimensi sosial, ekonomi, dan pendidikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Teresa Dita Abadi dengan NIM terakhir 134, dan Destia Rika dengan NIM terakhir 052, dan Najira Zara dengan NIM terakhir 099. Ini untuk latar belakangnya. Jadi penyandang disabilitas seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Media massa sering melaporkan isu ini, namun tidak terstruktur sehingga memahami gambaran menyeluruh. Metode clustering dapat digunakan untuk mengelompokkan berita berdasarkan topik utama, mengidentifikasi pola dan hubungan antar isu, serta menyoroti sektor yang membutuhkan perhatian. Ini mendukung analisis data yang lebih mendalam dan pengambilan keputusan untuk kebijakan yang inklusif dan efektif. Berikutnya adalah tujuan dari proyek kami. Yang pertama, mengidentifikasi sektor dominan dalam pemberitaan disabilitas untuk mengevaluasi fokus media. Yang kedua, menganalisis solusi yang diangkat untuk menilai efektivitasnya. Yang ketiga, mengungkap masalah utama penyandang disabilitas sebagai bahan evaluasi kebijakan. Yang ketiga, ada manfaat proyek kami, yaitu mempermudah akses informasi dengan menyajikan inti pemberitaan disabilitas secara ringkas, menunjukkan tren dan pola utama dalam pemberitaan terkait disabilitas. Yang ketiga, menjadi panduan bagi lembaga atau individu untuk menangani masalah disabilitas secara tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk diagram alurnya di sini yang pertama kita akan melakukan data collecting, lalu melakukan data preprocessing, melakukan video engineering, lalu clustering, evaluasi, result visualization, dan result analysis. Untuk metodenya di sini kita menggunakan dua untuk clusteringnya. Yang pertama ada K-means. K-means ini algoritma clustering yang membagi data ke dalam sejumlah cluster yang telah ditentukan data dalam elbow method. Lalu untuk hierarchical clustering, di sini kita menggunakan 4 linkage, ada word linkage, single linkage, complete linkage, dan average linkage. Berikut ini adalah dataset yang kami gunakan dalam proyek kali ini. Dataset ini digunakan yang berasal dari situs liputan 6 pada kategori disabilitas, yang terdiri dari 200 baris data. Selanjutnya, dalam pre-processing kami melakukan metode ada 4, yaitu adalah word casing, removal of punctuation, removal of stop words, dan lemmatization. Untuk fitur engineeringnya kami ada 3, yaitu ada FIDF, word to fact, dan fast time. Selanjutnya, untuk tahap exploratory data analysis, kami melakukan tahap pertama memahami struktur data, lanjut dengan statistika dasar teks, visualisasi data, pemeriksaan pola kata dan frasa, pengelompokan kata berdasarkan topik, dan terakhir memeriksa outlier. Baik, untuk rencana outputnya, di sini ada yang pertama ada kategori berita berdasarkan kategorinya, yaitu sosial, ekonomi, dan pendidikan. Lalu yang kedua ada menganalisis topik yang paling sering dibahas, lalu mengidentifikasi kata yang dominan di setiap klaster, dan memahami tren topik disabilitas. Lalu yang ketiga, melakukan akurasi atau kualitas hasil clustering menggunakan metrik, yaitu silhouette score. Lalu untuk visualisasi hasilnya, di sini kita menggunakan 3, yaitu ada word cloud, lalu ada bar chart, dan ada pie chart. Untuk referensinya di sini kita menggunakan ada 5 referensi. Bisa dilihat. Di sini ada web dari WHO tentang disability, lalu ada 4 jurnal. Yang pertama ada pendidikan inklusif sebagai alternatif solusi mengatasi permasalahan sosial anak penyandang disabilitas. Lalu yang kedua ada pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng.
Lalu yang ketiga ada disabilitas dan kemiskinan ekstrim di Indonesia, analisis data survei sosial ekonomi nasional tahun 2020. Lalu ada perlindungan sosial terhadap hak atas akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Baik, itu saja dari kami tentang pemaparan ide proyek kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.